Perkenalkan, nama saya Nensi Anggreni Guru Ginting. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2017 Universitas Maliku Saleh. Kemarin saya sudah melakukan on-job training atau disebut dengan OJT di Pabrik Gula Kuala Madu PT Perkebunan Nusantara II yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, saya mulai on-job training di tanggal 15 Juni sampai 10 Agustus 2020. Dan saya OJT sesuai dengan jam kerja karyawan yang dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, saya ditempatkan di divisi humas, di mana divisi humas ini bekerja sama dengan kantor SDM Sumber Daya Manusia, di mana disinilah semua karyawan menyelesaikan administrasinya. Nah, alasan saya memilih Pabrik Gula Kuala Madu karena lokasi ini berdekatan dengan rumah saya. Pada saat jadwal on-job training untuk angkatan 2017, sedang ada masa pandemik yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Nah, itulah alasan saya untuk mencari lokasi yang memang berdekatan dengan tempat tinggal saya. Kebetulan masa pandemik, jadi banyak orang yang bekerja dari rumah. Dan saya tetap ke kantor karena lagi masa musim giling yang mengharuskan semuanya harus pergi kerja, karyawan-karyawan yang ada di Pabrik Gula Kuala Madu. Nah, Pabrik Gula Kuala Madu adalah pabrik yang ada di bawah naungan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, pabrik ini bekerja di bidang manufaktur yang mengelola gula dari bahan baku perkebunan milik sendiri. Nah, bahan baku utamanya itu adalah tebu, dan tebu ditanam di lahan milik PT Perkebunan Nusantara II. Nah, gula diolah dari bahan mentah menjadi GPK, gula putih kristal, yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, Pabrik Gula Kuala Madu ini terdapat dua jenis karyawan, yaitu karyawan golongan atau karyawan tetap, dan yang kedua adalah karyawan musiman atau disebut dengan PKWT. Nah, karyawan PKWT ini bekerja hanya saat musim giling saja. Mereka dikontrak pada saat masa panen yang biasanya itu selama 6 bulan. Sedangkan karyawan golongan atau karyawan tetap itu bekerja pada saat overfull maupun musim giling. Nah, bahan utama untuk pembuatan gula adalah tebu, tetapi ada juga bahan pembantunya, yaitu air, belerang, susu kapur, flukulon, asam fosfat, dan bahan penolong lainnya yaitu karung plastik, benang jahit, dan alat-alat yang digunakan di Pabrik Gula Kuala Madu. Nah, selama saya on-job training di Pabrik Gula Kuala Madu, saya melakukan apa saja yang bisa dikerjakan di sana. Misalnya saja saya belajar bagaimana membuat laporan yang ada di Pabrik Gula Kuala Madu, baik itu laporan untuk eksternal maupun internal. Dan saya juga belajar bagaimana mengarsipkan surat masuk dan surat keluar yang ada di kantor sekretaris manajer. Dan saya juga belajar di bagian humas bagaimana menangani keluhan-keluhan karyawan ataupun masyarakat sekitar. Dan saya juga masuk ke dalam pabrik, melihat bagaimana komunikasi karyawan antara atasan dan bawahan, dan juga saya melihat bagaimana komunikasi antara satu stasiun kepada stasiun lainnya. Misalnya saja stasiun Sugarbin, bagaimana komunikasinya kepada gudang yang mereka saling berdekatan. Di masa saya on-job training atau orang biasanya bilang praktek kerja lapangan, kesannya kurang ada karena saya on-job training sendirian. Karena untuk KP di situ tidak dibolehkan karena lagi masa pandemik dan lagi banyak karyawan-karyawan yang bekerja, sehingga pada masa pandemik ditutuplah orang-orang yang
luar untuk masuk ke dalam pabrik lokasi tempat saya on job training. Jadi biasanya tahun-tahun sebelumnya selalu banyak orang yang melakukan on job training di situ, bahkan bisa dari 5 universitas yang ada di Kota Medan, bahkan ada juga yang dari luar Kota Medan. Nah, jadi selama saya on job training tidak terlalu banyak kesan yang bisa saya ambil, hanya saja saya di sini bisa belajar bagaimana melihat kinerja-kinerja yang ada di bagian humas ataupun yang ada di dalam pabrik, melihat komunikasi yang mereka lakukan antara karyawan atasan, karyawan golongan, ataupun karyawan PKWT atau yang disebut dengan karyawan musiman.